Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing, dalam Bokep Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang mengasihi Tuhan, yang dengan setia boleh menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga ini menjadi berkat. Sekali lagi saya tidak lupa mengaturkan banyak terima kasih untuk dukungan semua saudara kekasih Tuhan yang telah mendoakan saya, sehingga saya bisa pulih berangsur-angsur dari sakit mata yang saya alami. Hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan sebagai landasan untuk kita bisa belajar tentang seorang tokoh, yaitu Bapak Abraham. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Saudara yang kekasih, tema kita hari ini yaitu Bapak Abraham, prototype atau prototipe orang beriman di segala zaman. Ini yang kita akan belajar beberapa kali seri, beberapa tahap ke depan. Ini seri yang pertama tentunya. Pertama, mari kita perhatikan Bapak Abraham sebagai bagian pendahuluan, yaitu kita lihat bahwa Bapak Abraham ini menjadi tokoh sentral di dalam Alkitab baik PL maupun PB. Tentu selain Yesus Kristus maupun selain tokoh-tokoh di dalam PL maupun dalam PB. Di dalam PL misalnya kita mengenal Musa sebagai pemberi hukum Taurat dan seorang pembebas dari perbudakan di Mesir. Yosua sebagai tentara yang ditugaskan Tuhan memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Daud sebagai raja yang terbesar, raja yang mempersatukan kerajaan Israel pada masanya, dan sejumlah nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Demikian juga misalnya, kalau kita memperhatikan orang-orang percaya sebelum air bah seperti Habel, Henokh, dan Nuh, juga menjadi panutan iman, namun Abraham mewujudkan pola yang unik dan menjadi prototipe orang beriman di segala zaman. Itu judul kita hari ini. Dalam kitab Kejadian, pasal 1 sampai pasal 11, terbentang satu kurun waktu sejarah, mulai dari penciptaan sampai dengan bapak-bapak atau para patriark. Itu berkisar kurang lebih 2000 tahun. Tetapi kalau kita memperhatikan ulasan tentang tokoh atau Bapak Abraham ini, dari pasal 12 sampai pasal 25 misalnya, itu satu tempat yang cukup luas, yang membuktikan bahwa dia menjadi tokoh yang sangat pengaruh di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Kemudian kita perhatikan lagi bahwa di dalam perjanjian baru, penulis memakai tokoh Abraham dalam tulisannya. Ya. Misalnya Matius memasukkan silsilah Yesus dalam Injilnya untuk menelusuri awalnya mula keselamatan kembali kepada Abraham. Matius pasal 1 ayat 1. Lukas juga mencantumkan pernyataan Zakaria bahwa kelahiran Yesus terjadi sebagai penggenapan janji Allah kepada Abraham. Itu bisa kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 68, 72 sampai 73. Kemudian yang berikutnya, Paulus, tokoh yang terkenal dalam perjanjian baru,
atau Rasul Yesus Kristus memakai seluruh pasal dalam kitab Roma untuk mendukung doktrin justification by faith atau pembenaran melalui iman dengan merujuk kepada hubungan Allah dengan Abraham. Yang pertama yang bisa kita lihat dalam tulisan Paulus, ini hanya merupakan ringkasan dalam pendahuluan, Abraham tidak dibenarkan karena sunat. Itu saudara bisa baca dalam Roma pasal 4 ayat 9 sampai 12. Paulus mengantisipasi pertanyaan orang-orang Yahudi mengenai peran sunat dalam pembenaran Abraham. Dan ini benar ketika kita melihat bahwa Abraham tidak dibenarkan karena sunat. Itu bisa kita teliti dari kronologi kejadian yang membuktikan bahwa Abraham tidak dibenarkan karena tindakan sunat. Abraham berusia 99 tahun dan Ismail berusia 13 tahun ketika Abraham disunat. Ini satu tokoh, ya, orang yang sudah usia yang uzur baru disunat. Kalau kita memperhatikan kisah itu. Oke, kemudian kalau kita memperhatikan sebaliknya, Allah menyatakan Abraham sebagai orang benar sebagaimana tertulis dalam Kejadian 15 ayat 6. Bahkan Ismail pada waktu itu belum dikandung. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian 16 ayat 24. Ayat 2 sampai 4. Abraham berusia 86 tahun ketika Ismail lahir. Jadi Abraham dibenarkan setidaknya 14 tahun sebelum sunatnya. Jadi itu kalimat Rasul Paulus, ya, bahwa Abraham dibenarkan bukan karena sunat. Yang kedua, atau selain itu, Abraham pertama kali diberi perjanjian ketika dia berumur 75 tahun, yang berarti dia disunat 24 tahun setelah dia pertama kali memasuki hubungan iman atau hubungan perjanjian dengan Tuhan. Dengan ini terbukti, saudara-saudara, tulisan Paulus justru mengekspos, menjelaskan secara detail kembali sebagai sebagai argumentasi kepada orang-orang yang meninggikan sunat selain pembenaran oleh iman. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Yang kedua, menurut Paulus bahwa Abraham juga tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Saudara bisa baca Roma pasal 4 ayat 13 sampai 15. Ya. Kronologi lagi-lagi, ya, kita lihat kronologi perjanjian lama juga menunjukkan bahwa Abraham tidak dibenarkan karena mentaati hukum Musa. Hukum Musa atau hukum tersebut atau hukum Taurat tersebut tidak diberikan kepada Musa sampai lebih dari 500 tahun setelah Abraham hidup. Oleh karena itu, Bapak Abraham, sang patriark, mungkin tidak menyadari persyaratan hukum Taurat tersebut. Dengan demikian maka jelas bagi kita, ya, bahwa dia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, kemudian kalau kita lihat juga dalam tulisan yang lain, Paulus memberikan eksposisi teologis singkat, ya, untuk membuktikan lebih lanjut ketidakmampuan hukum untuk menjadikan Abraham atau orang lain benar di hadapan Allah. Ya. Dengan mengutip Roma pasal 4 ayat 13 sampai 15. Paulus ingin menegaskan bahwa pembenaran, justification, hanya mungkin melalui iman dan prototipenya ada pada satu tokoh yang bernama Abraham. Ini yang kita lihat. Saudara silakan baca Roma 4 ayat 13 sampai 15 lebih lanjut. Kemudian dua pasal dalam kitab Galatia yang ditulis oleh Paulus juga merujuk kepada kehidupan Abraham untuk membuktikan bahwa keselamatan tidak diberikan karena perbuatan baik, termasuk melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Galatia 2 ayat 16, pasal 3 ayat 6 ayat sampai 7 dan juga ayat 11. Penulis kitab Ibrani, ya, memakai Abraham sebagai salah satu tokoh iman yang mendapat tempat yang besar selain dari tokoh-tokoh perjanjian lama lainnya. Saudara bisa baca Ibrani pasal 11 ayat 8, 9, 10, 17 sampai 19 dan seterusnya. Ini yang kita lihat. Kemudian kalau kita memperhatikan dalam bagian pendahuluan ini juga,
Salah satu berita sentral dari Abraham adalah tentang janji Allah bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Kita bisa melihat ya, Abram artinya bapa bagi banyak orang, kemudian dirubah menjadi Abraham, itu berarti bapa banyak bangsa. Ini yang kita perhatikan. Janji ini digenapi baik secara fisik maupun secara rohani. Secara fisik, Abram menjadi bapa bangsa Yahudi melalui putranya Ishak. Dari garis keturunan inilah Sang Mesias lahir. Abram juga menjadi bapa dari banyak suku, khususnya juga saudara-saudara kita Muslim, melalui putranya Ismail. Ya, dari sisi rohani, ia telah menjadi bapa dari sejumlah besar orang percaya yang jumlahnya kian bertambah banyak dengan adanya orang-orang Kristen dari berbagai bahasa dan bangsa pada masa ini. Ini yang kita perhatikan, kemudian tak seorang pun dapat memahami perjanjian lama tanpa memahami Abram, karena banyak hal sejarah yang kalau kita perhatikan, kita pelajari kisah Abraham, khususnya sejarah penebusan, itu dimulai dengan panggilan Allah kepadanya. Bahkan kalau kita membaca Kejadian 15 ayat 6, ada satu catatan yang menarik yang bisa kita simak. Ini kali pertama Alkitab bicara tentang kebenaran Allah. Kemudian berikutnya, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham sebagai satu-satunya tokoh dalam Alkitab yang disebut sebagai sahabat Allah. Ada 3 kali penyebutan dalam 2 Tawarik 20 ayat 7, Yesaya 41 ayat 8, Yakobus 2 ayat 23. Pertanyaannya, mengapa Abram secara khusus disebut sebagai sahabat Allah? Jelas, hal ini berhubungan dengan Abraham yang menjalani kehidupannya ditandai oleh iman. Maka saudara-saudara, bagi kita hal ini sangat penting untuk menjadi sahabat Allah. Karena seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Bagian yang kedua, yang kita mau lihat setelah bagian pendahuluan yang begitu luar biasa, tokoh yang sangat sentral di PL maupun PB. Kita lihat sekarang bagian yang kedua, latar belakang hidup Bapak Abraham. Ada satu kalimat yang saya sengaja menuliskannya di awal, yang mungkin mengejutkan kita. Tidak ada yang baik di dalam dirinya atau di dalam diri Abraham. Tentu saudara-saudara akan bertanya, seperti kita terjun bebas gitu ya. Kita sudah membahas sedemikian rupa apa yang menjadi pengaruh tokoh ini. Tapi ketika kita melihat kembali kepada latar belakang hidupnya, maka Alkitab katakan tidak ada yang baik di dalam dirinya. Ini yang kita lihat. Allah tidak melihat ke bawah dari surga untuk menemukan seseorang yang memiliki sedikit saja iman yang menyelamatkan, atau sedikit kebenaran dan kemudian dia berkata, "Oh, bukankah dia ini Abraham yang luar biasa? Aku telah menemukan seseorang dengan sedikit iman yang benar." Tuhan tidak pernah berkata seperti itu di dalam Alkitab. Kemudian, ketika Allah melihat ke bawah dari surga, ini kebenaran perjanjian lama yang kita lihat, semua orang tidak memiliki iman. Bahkan lebih buruk dari itu, Allah melihat seperti yang dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 5, bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Itu catatan perjanjian lama. Kemudian apa yang dikatakan dalam perjanjian baru? Di mana mungkin Allah dapat menemukan kebenaran atau iman dalam hati atau pikiran yang seperti itu? Itu tidak ada. Penilaian Tuhan tentang keadaan manusia tanpa kecuali dikatakan di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12, tidak seorang pun yang benar, tidak ada. Maka prinsip dasar Alkitab ini diilustrasikan, digambarkan secara jelas oleh Abraham. Dia memang tokoh yang luar biasa, prototipe seluruh umat beriman di segala tempat dan masa. Tetapi ketika kita kembali kepada latar belakang hidupnya, kita harus katakan dia tidak
punya sesuatu yang membuat Allah akhirnya memilih dia. Ya, kalau kita memperhatikan bagian ini, maka kita bisa melihat bahwa Abraham berasal dari satu keluarga, satu tempat, satu negeri yang penuh dengan penyembahan berhala. Tidak ada yang mencari Tuhan. Ini yang menjadi prinsip di dalam mempelajari ini. Namun memang harus tetap diingat, meskipun Abraham itu punya latar belakang penyembahan berhala, ketika kita melihat garis silsilah misalnya, ya kalau kita melihat garis silsilah dari sebelum Abraham, sebelum Tera Bapak Abraham itu, memang ada garis orang-orang yang mengenal Tuhan. Misalnya kita bertemu dengan seorang Melkisedek, salah seorang tokoh yang memberkati Abraham, yang kemudian Abraham memberikan persepuluhan kepadanya. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 14. Dalam Kejadian 14 ada juga garis keturunan patriark yang saleh kepada Abraham melalui keturunan Nuh yang tercantum dalam Kejadian pasal 11. Dimulai dengan Sem yang takut akan Allah dan terus berlanjut sampai ke Arfakat, Sela, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, dan Tera. Jadi teman-teman bisa lihat. Ya, artinya memang ada garis keturunan orang yang mengenal Tuhan. Ini yang kita perhatikan. Beberapa di antaranya tampaknya hidup pada masa Abram dan mungkin, karena informasinya tidak dikatakan Alkitab secara eksplisit, pengetahuan tentang Allah yang benar disampaikan kepadanya. Ini yang bisa kita lihat. Nah, kita akan lihat bukti pertama bahwa Abraham ini tidak memiliki sesuatu yang baik di dalam dirinya, bahkan keluarganya, keluarga besarnya, negerinya adalah penyembah berhala. Bukti pertama, ya, kita bisa lihat Yosua 24 ayat yang kedua dan 3. Mungkin kita bisa melihat Yosua pasal yang ke-24. Ini kita bisa menemukan apa yang dikatakan di sana. Saya akan membacakan Yosua pasal 24 ayat 2. Ya, dikatakan di sana, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Penyembah berhala. Keturunan Tera, keluarga besar Tera, penyembah berhala, termasuk di dalamnya Abraham. Ini yang bisa kita lihat. Dia disebut sebagai bapak dalam ayat 3, dan dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa nenek moyang bangsa itu adalah penyembah berhala. Ya, ayat ini tentu saja merupakan pernyataan bahwa Abraham berasal dari keturunan penyembah berhala. Saya akan melanjutkan satu ayat lagi dari Yosua pasal 24. Ya, ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat, Ur-Kasdim, dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi sangat jelas, ya, konteks atau latar belakang hidup Abraham adalah penyembah berhala. Kemudian bukti kedua, bisa kita lihat misalnya ketika Nabi Yesaya memberi catatan merah kepada bangsa Israel dalam Yesaya 51, di mana sang Nabi menyerukan kepada orang-orang untuk melihat masa lalu mereka yang gelap. Kita perhatikan ayat-ayat ini. Ya, kalau saudara perhatikan dikatakan, pandanglah kepada batu yang darinya engkau terpahat, dan kepada lubang penggalian batu-batu yang darinya kamu tergali. Perhatikan, garis yang putih, paralel. Pandanglah kepada Abraham bapak leluhurmu, dan Sarah yang telah melahirkan kamu. Ya, paralelisme ini menjelaskan satu pengertian untuk menjelaskan bahwa batu-batu atau apa yang dikatakan sesuatu yang digali, sesuatu yang dipahat, sesuatu yang dibuat menjadi patung, itulah kepercayaan dari nenek moyang kita dahulu, termasuk Abraham ada di dalamnya. Siapakah Abraham? Dia hanyalah seperti bongkahan batu yang tidak
berbentuk, yang dipahat dari tambang yang kotor, dari tambang yang gelap, dari tambang yang suram. Seperti itulah dia secara rohani ketika Allah kemuliaan yang pertama kali menampakkan diri kepadanya di Ur Kasdim. Ini yang kita perhatikan. Kemudian bukti yang ketiga, saudara-saudara, saya minta saudara baca Kejadian pasal 31. Ya. Ini bahkan lebih meyakinkan kita karena melibatkan sebuah peristiwa dari kehidupan cucu Abraham, Yakub, yaitu dari keluarga Abraham sendiri. Ya, ini yang kita lihat. Yakub, oke, saudara perhatikan. Kalau kita lihat seorang penipu, ia begitu licik sehingga membuat saudaranya marah dan ingin membunuhnya. Itu kita kenal, kita tahu peristiwa Yakub dengan Esau, ya. Yakub terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Pertanyaannya, kemana dia harus pergi? Nah, ini kita lihat ya. Yakub melakukan apa yang orang banyak lakukan ketika mereka dalam ketakutan, ketika mereka dalam kesesatan, ketika mereka sedang terombang-ambing di dalam kehidupan. Dia kembali ke akarnya. Yakub pergi ke Mesopotamia, tempat asal kakeknya Abram. Ini yang kita perhatikan, ya. Di sana ia bertemu dengan Laban pamannya dan kemudian menikahi dua putri Laban, Lea dan Rahel. Dia juga memiliki sebagian besar domba dan kambing milik keluarga itu. Saudara bisa lanjutkan pembacaan itu. Kurang lebih 10 tahun dia berada di situ dan dia mendapat perjanjian dengan mertuanya Laban. Ya. Ya, tetapi saudara perhatikan, Yakub sang penipu itu juga tertipu. Dan kemudian kalau kita membaca dalam keinginannya untuk kembali ke Kanaan, kemudian dia melarikan diri membawa dua istrinya, ya. Kemudian kita tahu apa yang terjadi setelah sekian hari dia melarikan diri dan semua domba-domba yang menjadi miliknya, yang sebenarnya juga jumlahnya harusnya tidak sedemikian karena dia sudah tertipu berkali-kali oleh mertuanya Laban. Kemudian dia bawa. Kemudian kita tahu bahwa Laban mengejar dia dengan semua pasukannya selama berhari-hari dan akhirnya menemukan. Saudara, ada hal yang menarik. Ketika Laban ya ingin sampai ke tempat tujuan itu, maka malaikat Tuhan berkata, memperingatkan Laban supaya tidak bicara yang tidak senonoh kepada Yakub. Tapi saudara tahu, hal yang menarik lainnya, ketika dia sampai kemudian mereka ya berdiskusi tentu dengan kemarahan dan sebagainya. Tapi ada hal yang kita lihat yang dicari-cari oleh Laban yang hilang dari rumahnya. Saudara tahu apa itu? Itulah terapim. Itulah patung-patung penyembahan berhala. Terapim. Dan ya, bakat penipu dari orang tua dari sang suami juga mengalir kepada istrinya Rahel. Dan Rahel dengan ya muka yang memelas berkata kepada bapaknya, "Bapak minta maaf, jangan marah. Saya ini lagi haid, jadi saya tidak bisa turun dari keledai." Ya, saudara tahu, ini juga tipu muslihat karena ternyata terapim yang dicurinya, Allah yang dicurinya itu berada di bawah pelana persis di tempat duduknya. Dan saudara bisa baca bagian firman Tuhan itu lebih lanjut. Episode dalam Kejadian 31 ini tidak hanya menunjukkan bahwa keluarga Abram menyembah berhala, tetapi juga menunjukkan bahwa berhala-berhala itu masih dimiliki dan disayangi setidaknya selama 3 generasi setelah Allah memanggil Abram keluar dari Mesopotamia. Ini yang kita bisa perhatikan, teman-teman. Bahkan bagian yang terakhir dari seri yang pertama ini, kita bisa melihat satu bukti arkeologi dari tahun 1922 hingga 1934. Ya, Sir Leonard Woolley dan timnya menggali sebagian besar situs kuno. Ya, kemudian dia mengungkapkan bahwa di Ur tempat Abraham itu adalah pelabuhan perdagangan yang makmur dengan penduduknya yang berbudaya tinggi dan canggih. Namun makam-makam kerajaan menyembunyikan banyak misteri atau rahasia gelap. Selama berabad-abad
berdasarkan penggalian itu dikatakan, sebelum dan selama Abraham, penduduk Ur berada dalam cengkraman agama penyembahan berhala, kejam seperti binatang, yang secara rutin melakukan pengorbanan manusia dalam jumlah yang besar. Ini paparan singkat tentang Bapak Abraham sebagai prototipe, ya, orang beriman sepanjang zaman, yang bisa kita lihat dari bagian pendahuluan dan latar belakang sejarah hidupnya. Pada bagian selanjutnya kita akan lihat panggilan Allah bagi dia dan apa relevansinya bagi kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Kiranya bagian yang singkat ini boleh memberkati semua saudara, sahabat yang setia menyaksikan tayangan-tayangan Boker Top Channel. Tuhan Yesus memberkati. Salam.